Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Gimana kabarmu, lur? Oke, general reading untuk di bulan Mei 2026. Oke, boleh deh absen dulu yuk. Dari kota mana sedulur yang hadir? Mei. Kita akan coba lihat bagaimana energi di Mei ini. Ada petunjuk apa lagi untuk mau, jadi simak baik-baik ya lur ya. Oke, seperti biasa general ini adalah general reading. Pembacaan secara umum, energi banyak orang di sini. Ambil sisi positifnya, buang negatifnya. Readingan ini hanya untuk gambaran saja. Hanya sebatas pesan untuk mengingatkan agar kamu bisa selalu berhati-hati, agar bisa selalu berwawas diri, ya lor ya. Gimana kabarmu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, amin. Nggak terasa bentar lagi udah masuk Mei, udah April, Mei. Begitu cepat sekali waktu ini berlalu. Bentar lagi Idul Adha. Oh ya, Mei Idul Adha ya lor ya. Oke. Kalau di bulan April itu kan energinya cukup stabil ya. Ya alhamdulillahnya sih banyak hal positif. Kerasa nggak sih kalau di April tuh rezekimu tuh alhamdulillahnya tuh ada aja, ya nggak sih? Ya oke, bulan April cukup baik lah, walaupun di awal bulan terasa agak berat sedikit atau agak panas ya. Cuman masuk ke pertengahan bulannya sampai ke akhir bulannya, oke, banyak hal positif di April kemarin kan gitu ya. Kita sedikit ulas tentang April, oke. Nah, kemudian di bulan Mei di sini ada clue atau petunjuk tentang sesuatu yang sepertinya harus diperjuangkan ya. Sesuatu yang nggak bisa kamu biarkan begitu saja. Kamu harus menyelesaikan itu semua. Selesaikan apapun yang sudah kamu mulai. Ya, gitu. Sebagai ilustrasinya gini deh. Misalnya nih, kamu memutuskan untuk pergi kerja jauh gitu kan, merantau atau keluar negeri misalkan gitu ya, di bulan April kemarin gitu kan. Ya lu harus siap dengan itu semua gitu loh, dan lu harus menyelesaikan apa yang sudah kamu ambil gitu loh ya, tindakan yang sudah kamu ambil gitu. Sama halnya dengan ketika kamu misalkan nih kamu putus dari seseorang dan kamu terpaksa pergi dari seseorang karena mungkin dia terlalu toksik, dia terlalu menyakitkan kayak gitu ya. Ya lu jangan ngeluh dengan keputusan itu gitu loh ya, dan lu harus terus maju gitu loh lur ya. Karena segala keputusan yang sudah kamu ambil sebenarnya itu keputusan yang baik pada akhirnya nanti gitu ya, walaupun untuk saat ini belum terlalu terasa banget ya. Oke, kemudian di bulan Mei, untuk awal bulan kamu harus fokus banget ya. Ya, fokus dengan apa yang kamu tuju. Fokus dengan apapun itu yang ingin kamu selesaikan. Kamu bisa fokus tentang kerjaan, ya lebih ke kerjaan aja sih, karena ya tahu sendiri lah kita butuh cuan lur gitu. Ya kalau terlalu ke hal cinta-cintaan ya lu tahu sendirilah gimana perjalanan cinta itu, kadang enak kadang enggak, ya malah banyak ya enaknya ya enggak sih? Ya enggak sih? Ngono loh. Nah kan cuan, ini tentang cuan gitu loh. Ya gini sih, siapapun itu ya yang hadir di sini, yang ketemu video ini, aku mau berpesan sangat penting ya di sini ya. Terkait masalah keuangan ya, mulai sekarang detik ini mau nggak mau ya kita semua harus survive gitu. Dan kita harus hemat lur. Ya sebisanya lah ya, kalau soal itu tuh sebisanya, karena ya udahlah kita semua tahu lah ya keadaan global gimana, berita itu gimana, ekonomi sekarang gimana. Kita semua ngerasakan kok dampak itu, apalagi dolar udah gila-gilaan banget ya kan. Nah kalau kita sendiri nggak ngeh tentang hal-hal tersebut, ya gimana gitu loh ya. Ya ini sebagai ini pesan aja sih untuk beberapa orang mungkin yang
Ya gitulah, kalau megang duit nggak bisa ya. Siapa nih yang nggak bisa megang duit gitu ya. Ya ini mulai tanamkan kesadaran gitu loh, bahwa pentingnya kita untuk menyimpan gitu, karena situasi sangat-sangat tidak menentu gitu loh ya. Oke, nah oke. Kemudian untuk di awal bulan Mei ya, awal bulan ini ya mungkin beberapa di antara kamu akan fokus ke hal-hal yang mungkin sudah kamu plan ya di bulan kemarin ya. Sudah kamu plan, jadi di bulan Mei ini tolong dimaksimalkan ya. Bener-bener kamu totalitaskan gitu loh. Ya. Insya Allah sih kamu bisa menyelesaikan lah ya apa yang harus kamu selesaikan ketika kamu fokus gitu. Nah, kemudian di awal bulan ini ada ujian itu tentang situasi atau keadaan ya. Ini tentang orang di sekitar sih gitu. Bisa tentang orang di sekitar, bisa tentang keadaan ya. Jujur sih memang keuangan lagi nggak baik-baik aja ya. Ini hampir merata sih gitu. Banyak banget nih di antara kamu yang lagi pontang-panting ya masalah uang ya. Ya mau gimana ya Lur ya, mau keadaannya kayak gini gitu, serba susah sekarang gitu, apa-apa mahal banget sekarang, dimana pemasukan dan pengeluaran nggak balance gitu loh. Jadi di situasi yang kayak gitu ya, kita semua harus benar-benar bisa menyadari hal itu dan kita harus bangkit gitu loh. Ya kita nggak bisa kalah dengan keadaan begitu aja, bener nggak sih? Ya mungkin ada beberapa di antara kamu yang akan banting setir ya kan, yang akan nekat untuk ambil job atau peluang yang mungkin beresiko. Ya it's okay gitu, namanya juga kita hidup ini butuh pengorbanan gitu loh ya. Mungkin kamu akan pergi ke suatu tempat ya, pergi jauh atau kerja yang agak jauh, di mana kamu harus meninggalkan keluarga kamu, mungkin anak, mungkin istri, suami atau apa kayak gitu demi sesuap nasi. Ya it's okay Lur gitu. Memang langkah itu akan berat, tapi ya lama-kelamaan juga kamu nanti akan mampu gitu loh. Nah kemudian di sini ya sabar ya Lur ya. Gini sih, ini tentang orang di sekitar ya. Ya kita tahulah kalau kita lagi nggak punya, ya lo bisa ngerasain lah ya kalau lagi nggak punya tuh gimana, kita lagi di bawah tuh gimana. Dan semoga kamu di awal bulan Mei ini kuat ya, karena ada beberapa isu ya, kabar burung atau suara-suara dari orang-orang yang asalnya belak, asal bunyi gitu loh ya. Mereka nggak ngerti apa yang kamu rasakan ya, perjuangan kamu, kondisi kamu ya. Jadi ya hati-hati sih, semoga kamu di awal bulan ini tuh nggak gampang tersinggung, nggak gampang kepikiran ya, nggak gampang baper gitu loh, karena energi orang di sekitarmu nih apa ya, lisannya tuh agak pedes gitu. Kita readingnya santai aja ya, bisa sambil kamu nyemil kayak atau apa gitu loh ya. Ambil ngopi, buat kopi dulu sana gitu. Ya Lur, gini sih, ini teruntuk beberapa di antara kamu yang mungkin dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, yang terasa direndahkan, yang terasa dipandang sebelah mata oleh orang lain. Lu harus pacu dirimu gitu loh ya. Lu harus bangkitkan lagi semangatmu. Lu harus tampar mereka itu dengan karyamu, dengan hasilmu ya. Serius ya. Jadi di bulan Mei ini tuh, khususnya di awal bulan, kita harus pinter-pinter mengolah diri gitu loh ya. Karena kalau kita nggak bisa ngolah diri ya, kita akan tenggelam banget nih di awal bulannya gitu loh. Mengolah diri ini maksudnya gimana? Contoh nih, kamu emosi ya. Daripada kamu emosinya nggak jelas ya, lebih baik emosi itu kamu pergunakan untuk memacu hidupmu, untuk membuat dirimu jauh lebih semangat gitu. Misalkan lagi nih, kamu dihina orang ya, direndahkan orang ya, logikanya lah semua orang pasti sakit hati lah ya, kita manusiawi aja ya. Tapi apakah kita harus mengikuti rasa sakit itu? Apakah kita harus mengikuti omongan orang-orang itu? Ya enggak dong gitu ya. Makanya di sini ada tuntutan ya, dimana kamu itu memang harus benar-benar fight gitu. Kamu nggak bisa nyerah gitu aja Lur ya. Memang kondisi terkadang bener-bener kayak nyesek banget ya dalam hati. Cuman mau gimana gitu loh. Kalau kita lawan mereka dengan omongan, kita kalah juga gitu. Nggak ada gunanya pada akhirnya ya kan.
lebih baik kamu diam gitu, diam dan buktikan bahwa lu itu bukan orang yang bisa direndahkan gitu ya, paham ya, gitu sih Lur. Oke. Kemudian di sini ada clue tentang ya semoga ya kamu yang hadir di sini diperkuat imannya ya, semoga di awal bulan pun kamu bisa lebih dekat sama Sang Pencipta alam semesta itu, karena jujur sih memang keadaan tidak menentu ya. Sorry ya, aku belak-belakan aja sih, mau baik nggak baik semua pasti akan kubahas di sini. Kalau emang energinya nggak enak ya mau gimana gitu kan. Tapi lu harus tahu tentang ini semua agar lu ngerti bahwa lu setidaknya kamu tuh punya pandangan, punya gambaran, oh di awal bulan tuh kayak gini loh. Jadi lu harus punya prepare gitu loh, ya kan? Di sini ada situasi di mana entah kenapa aku ngerasa kamu kayak ngerasa tertekan, entah itu dengan kerjaan yang berat ya, kerjaan yang wah kayak semuanya ke kamu bebannya gitu. Dan juga untuk soal ekonomi ya memang lagi kolaps ya, banyak yang lagi kolaps juga di sini. Jadi wajar sih kalau kamu ngerasa tertekan dengan keadaan dan semuanya. Tapi itu tadi pesanku, memang keadaan mungkin tak sebaik yang kita pikirkan, tapi itu tadi kita nggak boleh nyerah ya, kita harus terus bergerak dan berusaha. Makanya pondasinya di spiritual tadi. Nah spiritual ini akan memperkuat batinmu. Arti spiritual apa sih? Sederhana aja lah, spiritual itu adalah proses kedekatan diri dengan Tuhan ya, sesimpel itu loh. Oke. Dan kemudian di sini aku ngerasa ada beberapa di antara kamu yang akan ngontanin orang ya. Ya, ngontanin orang. Karena ya gimana ya? Aku setuju aja sih selama orang itu memang toksik ya. Kalau orang itu toksik ya masa iya kita diam aja sih. Kalau dia kata-katanya nyelekit ya lu is okay lah, lu balas omongan itu gitu loh ya. Tapi tetap ya lu harus punya kendali akan dirimu sendiri. Jangan sampai lu over gitu loh Lur ya, gitu. Oke. Wow. Nah, kan tentang keputusan, ada clue lagi tentang keputusan di sini. Tadi udah saya ulas ya. Nah, di sini ada sesuatu lagi ya. Ya tindakan di bulan Mei, lu harus berani ya ngambil keputusan, lu harus berani ngambil suatu tindakan untuk dirimu sendiri. Makanya mulai hari ini, detik ini, belajarlah cintai dirimu, sayangi dirimu, itu yang sangat penting ya. Karena di sini ini sebenarnya pola energi yang agak lama ya, mungkin beberapa tahun lalu kamu dalam mode bertahan di sini ya, dalam mode bertahan dengan seseorang di sini ya, dan memang sejauh ini penuh dengan air mata ya, penuh dengan pengorbanan kamu bersama dia. Ya namanya jodoh kita nggak tahu ya sampai kapan jodoh itu akan bertahan. Cuman di sini aku ngerasa ya di Mei ini tuh kayaknya puncaknya gitu, puncak dari kesabaranmu gitu loh Lur ya. Tapi nanti ya kamu lihat sendirilah ya. Ya puncak. Ada seseorang di sini kayak nggak kuat sebenarnya, dan karena udah lama banget ya ini bersabar, ikhlas, bla 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 bla, itu udah lama banget gitu, dan ini akan meledaknya di Mei gitu. Seseorang ini akan benar-benar tegas. Dan mungkin apa ya, udah kayak nggak ada belas kasihan lagi, dalam arti ya karena udah terlalu sakit mungkin ya. Seseorang ini akan pergi, seseorang ini akan memilih jalannya gitu. Oke, paham ya? Jadi untuk kamu yang punya hubungan ya, kamu renungkan hubungan kamu masing-masing. Dan ada pesan penting sekali lagi di sini, tolong jaga sifat, jaga sikap ya, please banget gitu loh. Karena apa? Ya kalau nggak bisa sadar ya tentang diri sendiri, nggak sadar dengan sifat, sikap, dan perilaku, ya siapa yang akan tahan gitu loh ya. Bener nggak sih? Karena di sini ada sesuatu yang ini cuman kamu yang tahu gitu loh. Di luar sana dia kelihatan baik, di mata orang dia kelihatan baik, di mata orang kelihatan bijaksana. Tapi lu yang tahu sifat dia itu cuman kamu gitu loh. Jadi ya selanjutnya di sini adalah
ya tetap ya, walaupun di sini adalah suatu puncak keputusan, ya semoga kamu masih bisa tetap mempertimbangkan dan memikirkan secara mendalam segala keputusan tersebut. Ya ini bisa tentang apapun ya, tidak selalu tentang percintaan sih, bisa tentang keputusan finansial, bisa tentang keputusan karir gitu. Terutama dalam segi pengeluaran uang, ya lu harus perhatikan. Misalkan nih lu mau mengeluarkan duit untuk modal, untuk apa, ya lu harus riset dulu lah gitu loh. Lu harus analisa dulu deh gitu loh, ini peluangnya gimana gitu loh ya. Jangan ikut-ikutan lah ya, jangan FOMO ya. Dan juga jangan hanya karena aku punya ide kreatif nih, ideku bagus nih bla bla bla, ya lu tetap harus kalkulasi gitu loh. Terus kemudian lu pernah dengar nggak sih ada orang cerita dia sukses karena modal nekat gitu. Ini nih yang ya kalian mungkin sering lah dengar kata-kata itu dari seseorang ya. Modal nekat kok mas, mbak gitu. Kalau nggak nekat nggak jadi, bla bla bla. Ya memang ada benernya ya. Nekat itu ya memang kita butuh kenekatan sih dalam hidup ini. Tapi ya itu tadi, nekat tok nggak cukup loh lur ya. Mungkin orang yang nekat itu sudah punya pengalaman yang panjang gitu, ya punya ilmu yang banyak, ya nekat pun ya is oke, wong ilmunya ada. Ya lu bayangin sendiri kalau udah nggak punya ilmu, nggak punya apa-apa, modal nekat doang, apa nggak terjun bebas sama dengan kayak gitu ya. Maka segala sesuatu perlu kamu pelajarin terlebih dahulu gitu sih lur. Oke. Jadi di sini sih untuk yang punya hubungan pun ya jangan jangan overthinkingan ya gitu. Ini kumat lagi nih. Aduh, siapa sih yang hobinya tuh overthinking ya? Ini berbulan-bulan loh aku ngereading nih, bertahun-tahun loh. Dari tahun kemarin sampai ke 2026 ini kumat-kumatan terus gitu. Kenapa sih nggak sadar? Ini sebagai renungan aja ya, karena ini vice versa sih energinya ya. Bisa kamu, bisa pasangan kamu gitu. Kenapa sih nggak sadar itu yang kuherankan gitu loh. Aduh, gimana ya? Dia tuh nggak ngerasa bahwa pasangannya ini sudah capek pol. Ya dikit-dikit dicurigain lah. Aduh, inilah itulah, nggak percayaan lah, inilah itulah gitu. Jadi ini suatu pesan di mana ya semuanya lah, tolong untuk hati-hati dengan diri sendiri ya, terutama overthinking nih gitu. Gitu. Aduh, lur. Nah, kemudian ada petunjuk selanjutnya di sini. Bulan Mei 2026 ini adalah bulan nafsu, ya. Oke, ini bulan hawa nafsu. Godaan nafsu tinggi banget loh. Makanya tadi di awal ku jelaskan bahwa lu harus kuatkan pondasi spiritualmu gitu. Karena yang kamu hadapi ini dirimu sendiri yang ada kebuasan dalam dirimu yang mungkin selama ini nggak lu sadari gitu loh. Hati-hati ya. Ya pengertian nafsu luas lah ya. Ya ngerti lah nafsu itu apa, masa nggak perlu dijelasin. Searching lah, jangan malas-malas lah. Gitu ya, paham lah ya hawa nafsu ya gitu. Oke. Nah kemudian hati-hati dengan circle. Nah ini penting ya, circle. Oke. Bentar ya, gini sih. Tapi ya kalau untuk circle tergantung kamunya sih. Tolong jangan ikut-ikutan lah ya. Jangan ikut-ikutan, jangan serba nggak enakan gitu. Dalam satu circle ya kamu lihat sendirilah. Kalau memang temanmu itu baik arahnya, kamu ikut nggak apa-apa. Cuman kalau nggak baik, aduh jangan deh. Ya, jangan kalah dengan kata-kata sederhana. Ih lu nggak bisa ngimbangin ya, cuman kayak gini doang misalkan. Aduh itu ya gimana ya, si toksik itu kadang kayak gitu loh lur. Karena gini loh, kalau lu nggak hati-hati, lu bisa terjerumus ya ke hal-hal yang nggak seharusnya. Gitu. Lu amati sendiri circlemu ya. Kalau kamu ngerasa ada nih beberapa orang mungkin yang suka ke negatif arahnya, ya lu harus jaga dirimu. Jangan sampai lu masuk ke situ. Dan juga yang petunjuk selanjutnya, hati-hati dengan lisan gitu ya. Jangan asal berbicara ya. Kalau kamu mau curhat itu ya kamu cari orang yang bener-bener kamu percayain lah. Kalau dalam circle no, hati-hati. Apalagi dalam lingkungan kerja, circle kerja sama aja di sini gitu. Lu nggak bisa asal bicara ya.
Karena di sini ada nggak tahu ya, mungkin syirik atau iri, nggak paham aku, cuman kayak nggak bisa, ada beberapa orang di sini kayak nggak seneng aja ngelihat kamu tuh senyum happy tuh, nggak seneng gitu, kayak selalu ingin tahu kebiasaanmu, ingin mencari-cari kesalahanmu kayak gitu loh Lur ya. Makanya tadi ya hati-hati dengan lisan gitu. Kemudian di sini ada ini ya, ada satu rezeki. Cuman jujur sih aku nggak tahu ya, semoga ini rezeki tentang uang, karena rezeki itu bisa berbentuk apapun, ya kan? Tapi ini sorry ya, agak abstrak ya. Ini energinya agak abstrak. Aku nggak tahu nih di awal bulan atau di akhir bulan atau di tengahnya. Ya kamu rasakan. Nah, petunjuknya adalah jika kamu di Mei nanti kamu dapat rezeki yang mungkin lebih ya dari biasanya, tolong disimpan. Bisa jadi nih rezeki yang lumayan ini mungkin untuk menutupi kekosongan beberapa hari ke depannya atau di bulan tersebut gitu loh. Jadi jangan ya, semoga kamu nggak poya-poya deh gitu ya, amin gitu. Aku tak minum dulu bentar ya Lur ya, sik dulu. Ya oke. Doakan aku sehat aja ya, insya Allah deh, tak upayakan untuk setiap hari yang reading untuk menemani hari-harimu lah ya, biar kamu nggak galau-galau terus gitu. Oke. Selanjutnya bentar. Ya ini untuk yang single dulu ya, energi single. Gini, ini ada seseorang orang baru ya, aku langsung to the point aja. Ini orang baru yang akan dekat sama kamu. Aku ngerasa kamu akan berbunga-bunga atau vice versa ya di sini ya. Ada seseorang di sini akan berbunga-bunga, dia akan wow gitu, karena kayak banyak nyambungnya. Ini cluenya gini deh. Ya nanti ya kalau misalkan kamu ketemu sama dia, si doi, ini dalam segi obrolan ini banyak kecocokan. Ya itu cluenya. Yang kedua, entah kenapa perjalananmu dan perjalanan dia ini banyak juga kemiripan. Jadi lu sama dia nih nyambung dan juga sama-sama habis sakit hati gitu ya. Tunggu ya, dari bulan Februari lah nih, mungkin kamu yang putus hubungan ya Februari, Maret, April ya, pokoknya 3 bulan sebelumnya gitu. Ya kalau kamu putusnya atau sakit hatinya di April, ya kamu akan ketemunya di Mei. Ini di Mei sih orang ini akan muncul gitu. Bisa dari seseorang yang dikenalkan mungkin gitu, atau seseorang yang tiba-tiba ketemu akunmu ya, lu tektokan sama dia. Ya saranku sih lu jalanin dulu aja sih ya, gitu, jalanin dulu. Ya siapa tahu nih seseorang ini bisa ngebuatmu jauh lebih nyaman, bisa lega, bisa membantu kamu untuk melupakan masa lalumu gitu loh ya, karena memang sakit sih gitu. Nggak tahu ya, aku ngerasa untuk kamu yang mungkin ya gitulah patah hati beberapa waktu yang lalu ini sakit sampai sekarang pun energi masih kuat banget. Di Mei pun ini masih on off banget ya wajar lah, namanya juga proses move on itu pasti butuh waktu gitu loh. Oke. Kemudian di bulan Mei ini untuk soal asmara ya, untuk kamu yang single tuh, aku ngerasa kamu nggak terlalu menggebu banget ya tentang cinta-cintaan gitu. Kayak main santai aja sih di bulan ini. Kamu lebih pengen fun, kamu lebih pengen ke happy aja, nggak terlalu menggunakan hati di bulan ini. Karena ya itu tadi masih ya trauma tadi ya, masih susah banget untuk disembuhkan ya. Oke, aku paham itu.
Tapi tetap ya, lu harus hati-hati. Ingatlah suatu kesalahan-kesalahan yang sudah kamu lalui. Kegagalan hubungan-hubungan kamu sebelumnya itu jadikan pembelajaran nih, agar kamu di Mei ini nggak mengulangi lah hal yang sama gitu loh, Lur. Paham ya? Gitu. Nah, kemudian selanjutnya di sini ya sebagian besar ya di antara kamu lebih fokus ke uang sih, kalau mau ngerasa fokus ke uang, fokus ke diri sendiri, karena banyak yang perlu diperbaiki dalam diri, ya banyak yang perlu disembuhkan juga gitu loh. Jadi untuk energi asmaramu di bulan ini tuh ya udah lu bawa santai aja sih gitu. Ya. Dan juga ada pesan lagi di sini, jangan mudah percaya lah ya. Nah, ini ada nih beberapa orang yang kayak gitu tuh. Hati-hati deh, ya. Oke, di dalam hubungan, ya tadi beberapa sudah saya singgung. Ini ya, tak kasih clue yang sangat jelas. Semuanya yang hadir di sini, tolong hati-hati di dalam hubungan kamu ya. Ya, namanya ribut, berantem itu udah wis normalnya orang punya hubungan tuh pasti kayak gitu loh ya. Tapi ya di sini tolong untuk hati-hati aja sih. Ya sebisanya lah, entah itu ngalah mungkin, tapi susah ya. Karena dalam hubunganmu nih ya vice versa sih, Lur. Ini sama-sama batu ya kayaknya ya. Ada piye sih? Sama-sama keras kepala gitu, sama-sama ego juga. Gini ya clue-nya adalah ada godaan ya, ada godaan orang ketiga, tapi lebih ke godaannya di sini. Ini vice versa juga, bisa ke kamu atau ke pasangan kamu. Tapi ini tergantung situasi. Kalau hubunganmu tuh ribut terus, berantem terus ya, ini udah lama juga kayak gitu-gitu aja nggak ada sembuh-sembuhnya, ya ini akan menarik nih ya. Karena biasanya gini loh, Lur ya, dalam suatu hubungan ketika seseorang ini sering berantem, sering ribut, panaslah hubungan ini, maka energi di dalam hubungan itu sangat kuat sekali menarik energi orang ketiga itu mendekat gitu. Jadi ya pinter-pinter lah ya nantinya ya, pinter-pinter menjaga keharmonisan gitu loh, agar energi orang ketiga ini nggak sampai masuk ke dalam hubungan kamu gitu. Dan juga komunikasi ini sangat penting banget diperhatikan, karena di Mei ini rawan banget salah paham. Dan juga nih satu hal lagi nih ya, aduh iya ngeselin banget sebenarnya. Hal kecil kok ya dibesar-besarin, kumat-kumatan pula di sini tuh. Kayak bocah cilik ngono lho, Lur. Ya, yang renung dewe-dewe lah, yang renung sendiri-sendiri lah ya. Entah kamu, entah pasangan kamu, vice versa di sini gitu. Tapi ya aku hanya bisa mendoakan semoga kamu lebih harmonis ya, amin. Tapi gini sih ya, Lur ya, bumbu-bumbu cinta itu banyak tuh di bulan Mei ini gitu. Dan misalkan nih lu berantem ya sama pasanganmu di Mei 2026 ini, nanti kalau udah baikan, waduh ini apa ya, bahagianya tuh lu inget gak sih baru-baru pacaran dulu tuh gimana rasanya berbunga-bunganya kayak gitu. Nah ya, lu berantem nih, baikan, lu akan ngerasa kayak gitu ya. Kalau untuk yang ini terutama untuk yang sudah nikah pun ini hal yang amazing lah pokoknya. Ya, mau nikah atau nggak nikah sama nih energinya gitu. Lu memang akan banyak di antara kamu yang akan berantem di sini, tapi nanti setelah lu baikan sama doi, waduh ini enak pokoknya, penuh dengan kehangatan gitu ya. Jadi manja-manjaan, ngalem lah bahasa wong Jawa. Oke, pesan alam Mei. Aduh, kepanjangan ya aku ngocehnya ya. Semoga lu nggak bosen lah ya. Renungi ya, amati, teliti, dan sadari itu.
Catat nanti ya. Jangan gegabah dalam suatu tindakan atau keputusan. Ada masalah di sini yang akan ngebuat kamu seperti menemukan jalan buntu yang ya benar-benar kayak buntu banget. Agar kamu bisa keluar dari jalan buntu ini. Nah, tadi di awal tadi clue-nya ya. Gitu. Oke, tuh kan ketemu nih. Jadi bulan Mei ini tuh apa ya? Sebisa mungkin ya, semoga, amin lah. Ketenangan. Lo harus tenang, lo harus sebisa mungkin tenang gitu loh. Nah itu suara yang kudapatin kayak gitu, tenang ya. Dalam segi ya lo bisa sangat dapat ketenangan itu ya udah sujud, ada tunjuk juga sujud ya, bersujudlah, berdoalah gitu, memohonlah gitu, bener-bener lu mohon ya, lu mohon bener-bener deh, pasti ketemu. Akan apa ya, ada cahaya gitu, ada jalan di sini, ada petunjuk juga di sini yang akan menyelesaikan atau memberikan arah ke perjalanan kamu ya, gitu sih lur. Jadi lu di bulan Mei ini nggak boleh ruwet ya. Nggak semua yang kau pikirkan itu benar, nggak semua yang kau rasakan itu benar. Merenung, mengkoreksi, meneliti, nah itu jalannya. Nah sebelum itu lu harus tenangkan dulu nih, itu makanya tadi ya, jalur langit ya gitu. Itu sih. Oke, kita lanjutkan lagi ya nanti readingannya. Masih banyak sebenarnya yang mau diulas itu, karena ya namanya juga kehidupan ya, problem, situasi itu banyak banget. Jadi makanya aku ya sebisa mungkin lah aku untuk everyday, setiap hari lah aku mau nge-reading untuk kamu semua ya, selama aku sehat aja sih gitu. Dan ya sorry ketinggalan nih, soal kesehatan juga saya mohon semuanya please jaga kesehatan kamu bener-bener ya di bulan ini, kesehatan mental terutama, kesehatan mental dan kesehatan batin kamu di sini kayak gitu. Oke deh, kita jumpa lagi the next time ya. Mungkin kamu bisa save video ini, kamu bisa simpan video ini, mungkin bisa lu dengerin lagi nanti pas di Mei-nya atau pas kamu ngalamin situasi ruwet nih gitu. Ya semoga nih bisa membantu deh gitu. Ambil positifnya aja sih. Kita jumpa lagi the next time. Bye bye semua.